berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan melaksanakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity mengeksplorasi perubahan dalam budaya kontemporer. Ia membaginya menjadi dua dengan sebutan Solid Modernity dan Liquid Modernity. Ia mengatakan bahwa cairan itu menandakan mereka mengalir, melewati beberapa rintangan, dan tetap bertahan. Solid menandakan kaku, berbeda dengan liquid yang fleksibel, elastis, dan mudah bergerak. Kita dapat melihat sebagaimana sifatnya yang cair dalam situasi yang digambarkan sifat liquid pada air yang dimasukkan dalam gelas. Air mengikuti gelas dan terus bergerak sesuai bentuk gelas. Ketika air memenuhi gelas, ia segera tumpah, melampaui gelas dan mengaliri sekitarnya. Sifat cair seperti itu membuat seseorang mudah beradaptasi. Pernahkah kita mengalami kemuliaan Allah dalam cara-cara yang tidak dapat kita pahami? Dalam renungan kita pagi ini, Paulus menyebutkan kemuliaan Allah dalam cara-cara yang tidak dapat dipahami melalui berbagai kesulitan yang dialaminya demi Injil. Daftar seperti itu cukup umum dalam sejumlah literatur Yunani dan Yahudi. Biasanya, Paulus hanya membuat daftar berbagai jenis kesulitan di dalam Roma 8 ayat 35. Dua daftar lainnya menawarkan kontras elemen positif dan negatif seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 10. Hanya di sini Paulus menarik kontras dengan doa-doa yang merupakan sinonim. Pendekatan Paulus terhadap kesulitan menonjol kontras dengan perspektif stoikisme yang dikenal luas pada zamannya. Dia tidak melihat kesulitan dengan pemahaman stoikisme sebagai konsekuensi memantul darinya seolah-olah tidak ada apa-apa. Sebaliknya, mereka nyata dan mereka menyakitkan. Paulus juga tidak memperlakukan penganiayaan fisik dan emosional yang dialaminya sebagai alasan untuk perayaan dan kebahagiaan. Mereka dapat dan memang mengecilkan hatinya dari sudut pandang pribadi. Pemahaman teologis yang akan disampaikan Paulus memungkinkan dia untuk bertahan dengan keyakinan dan keuletan yang luar biasa. Baik kata ditekan keras dalam bahasa Yunani tlibo dan dihancurkan stenokoreo, mengacu pada tekanan di mana kata dihancurkan lebih berkaitan dengan berada di ruangan yang penuh sesak dan ditekan dengan keras. Dihubungkan setidaknya oleh Paulus dengan gagasan ditindas atau dianiaya, seperti dalam 2 Korintus 7 ayat 5. Terjemahan dalam NIV di setiap sisi NPanti mengingat yang ditempatkan di awal ayat dalam bahasa Yunani mungkin dimaksudkan untuk memimpin keempat pernyataan kesulitan antitesis yang mengikuti dan dengan demikian harus diterjemahkan dalam banyak cara atau bahkan terus-menerus. Setelah lebih banyak berurusan dengan tekanan fisik menjadi seorang rasul di bagian pertama, Paulus mencoba untuk mengungkapkan secara verbal beban emosional dan psikologis yang dia tanggung di bagian kedua. Dalam bahasa Yunani, kata kerja kedua putus asa, exapores, hanya menambahkan awalan ex ke kata kerja pertama bingung, aporeo. Paulus mengungkapkan dimensi yang sangat manusiawi dari dirinya saat dia mengakui kebingungan tentang tindakan apa yang harus diambil pada saat yang dapat membawa siapapun, bahkan Paulus sendiri ke dalam periode depresi. Bahkan pada titik-titik terendah seperti itu, bagaimanapun dia tidak pernah meragukan panggilannya dan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil.
Teks ini menunjukkan sifat kelenturan dan elastisitas yang membuat Paulus dapat menjalankan tugas meskipun menghadapi situasi yang sulit. Situasi ditindas, dicepit, kehabisan akal tidak menjadikan Paulus mengeluh, marah, apalagi mempertanyakan diri dari tanggung jawab sosialnya. Melalui pengalaman Paulus seperti yang tertulis dalam teks 2 Korintus 4 ayat 8, kita dapat belajar bahwa sifat cair, fleksibel, atau berbagai sifat yang menandakan sesuatu yang cair akan menuntun kita beradaptasi dalam situasi apapun. Kelenturan membuat kita tidak mudah patah dan putus asa. Selamat menjadi cair dan mengalir sesama dalam balutan karunia Tuhan Yesus. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu mengajari kami agar bersungguh-sungguh mengikut Engkau melampaui apa yang dapat kami pahami, supaya kami dapat melihat keajaiban hidup-Mu yang memperbaharui sekitar kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa meneladani sikap Paulus yang dapat beradaptasi dalam segala situasi di kehidupan kami. Berkatilah setiap tugas dan pelayanan yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati orang tua kami, saudara-saudari, dan kerabat kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kami semua kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, serta umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan